Perjalanan dari Seko. Hai guys, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan ke Seko. Ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan cek pada beranda saya ya. Seperti inilah kondisinya ketika kita melakukan perjalanan ke Seko. Sesekali kita akan mendorong motor seperti ini guys. Kenapa harus didorong? Karena motornya sulit melalui lumpur tersebut. Jadi motornya harus dibantu dengan cara didorong agar motornya bisa melewati lumpur tersebut. Untuk sampai ke Seko memang betul-betul butuh perjuangan. Pada video saya sebelumnya ada yang bertanya seperti ini, kenapa masyarakat masih bertahan di sana sedangkan jalan ke sana itu sangat jelek? Kenapa harus tinggal di tempat seperti itu? Kenapa tidak pindah saja? Warga Seko sudah dari dulu bermukim di sana. Mulai dari zaman nenek moyang sampai sekarang mereka tinggal di Seko. Mungkin jalannya seperti ini karena memang minim perhatian saja guys, seperti itu ya. Jadi mereka yang tinggal di Seko itu bukan hanya bermukim selama puluhan tahun di Seko, tetapi sudah ratusan tahun guys. Dan mereka punya banyak aset di sana. Kalian tahu Seko itu sangat luas dan sangat indah pemandangannya. Di Seko juga ada bandara ya guys. Tetapi meski ada bandara, orang-orang masih tetap banyak yang melalui darat. Kenapa? Karena pesawat yang ke Seko itu kecil, hanya 5 kali penerbangan dalam seminggu. Sementara masyarakat Seko itu banyak. Jadi tidak memungkinkan untuk mengangkut semua masyarakat Seko yang memiliki banyak urusan di kota. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, Kecamatan Seko terdiri atas 3 wilayah, yaitu Seko Padang, Seko Tengah, dan juga Seko Lemo. Bandara terdapat di wilayah Seko Padang. Nah, dari Seko Padang ke Seko Tengah itu jaraknya masih sangat jauh. Jadi untuk ongkos ojek dari Seko Padang menuju ke Seko Tengah sekitar 300 ribuan hingga 500 ribuan guys. Dan ke Seko Lemo juga seperti itu. Jadi biaya yang dikeluarkan juga tetap mahal ya guys. Kemudian yang ketiga, jika naik pesawat barang yang dibawa itu terbatas, tetapi kalau naik ojek barang yang dibawa bisa lebih banyak. Kemudian yang keempat, ada sebagian orang yang tidak menyukai naik pesawat. Mereka akan ketakutan ketika naik pesawat, mungkin karena mereka fobia pada ketinggian. Jadi seperti itu guys, makanya mereka lebih memilih melalui darat. Jadi mereka akan memiliki alasan masing-masing kenapa melalui darat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang muncul pada kolom komentar pada video saya sebelumnya, yaitu bagaimana jika ada orang yang sakit, bagaimana caranya membawa ke kota? Biasanya orang sakit yang dirujuk ke kota itu dibawa menggunakan pesawat. Jadi ada seat yang dipersiapkan untuk pasien-pasien guys. Misalnya dalam keadaan darurat itu ada seat memang yang disediakan. Nah, kalau pasiennya jauh dari bandara biasanya akan ditandu sampai ke bandara. Kemudian ada juga yang bertanya bagaimana dengan ibu hamil? Jadi di Seko juga ada puskesmas yang memiliki rawat inap guys, seperti itu ya. Tapi jika pasiennya misalnya mau melahirkan terus dirujuk ke kota, mereka juga akan diangkut menggunakan pesawat. Kemudian pertanyaan berikutnya, di Seko apakah ada kebun sawit? Setahu saya di Seko belum ada pohon sawit, tapi saya kurang tahu. Siapa tahu di Seko memang ada kebun sawit. Buat kalian yang tahu tolong komen pada kolom komentar ya. Oke, lanjut. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalan yang seperti ini guys, penuh dengan lumpur, tetapi para tukang ojek tetap bersemangat. Oke, lanjut menjawab pertanyaan berikutnya. Di Seko ada listrik nggak? Di Seko ada listrik guys. Listriknya menggunakan tenaga turbin. Biasanya listriknya akan dinyalakan mulai jam 5 sore hingga jam 7 pagi. Jadi nyalanya tidak 24 jam ya, karena hanya mengandalkan aliran air. Nyalanya juga tidak begitu terang. Dan setiap rumah sepertinya kalau tidak salah dibatasi penggunaan balonnya guys. Nah, selain turbin, masyarakat juga kadang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Masyarakat membeli alatnya untuk digunakan di rumah masing-masing. Selain itu, untuk penerangan masyarakat juga menggunakan genset. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa harga pertalite di Seko? Harga pertalite sebesar Rp25.000 per liter. Harga coklat di Seko sebesar Rp110.000 per kilogram, tetapi itu bisa berubah-ubah ya, tergantung dari harga yang ditawarkan di kota. Harga Rp110.000 itu pada saat saya melakukan perjalanan ke Seko. Kalau sekarang saya kurang tahu guys, karena harga bisa berubah-ubah kapan saja. Kalau harga di kota turun, harga di Seko juga akan turun. Begitu juga sebaliknya. Semua tergantung dari harga di kota. Jadi yang berkomentar bahwa video saya ini adalah video lama, itu salah guys. Video saya ini video baru ya, diambil pada bulan Desember tahun 2024. Kemudian ada lagi yang berkomentar seperti ini, bangunan sekolahnya bagus, bagaimana cara mengangkut bahan-bahan bangunannya ke sana? Bahan bangunan biasanya diangkut menggunakan mobil. Sebenarnya
ada mobil yang bisa tembus sampai ke Seko. Tetapi bukan melalui jalan yang ini. Mobil yang menuju ke Seko melalui jalur Lesa. Tetapi jalannya juga jelek guys. Kalau misalkan pas musim hujan, jalannya itu sangat licin. Kemudian membentuk kubangan-kubangan guys, seperti kolam-kolam ya yang berisi air yang banyak sehingga motor tidak bisa melaluinya. Tetapi di musim kemarau itu biasanya sebagian motor akan lewat sana karena jalur Lesa lebih dekat dibanding dengan jalur Kakea. Tetapi bahan-bahan bangunan biasa juga diangkut menggunakan ojek. Untuk harga semen di Seko mencapai Rp250.000 per sak. Rata-rata bahan-bahan bangunan ke Seko itu biasanya diangkut menggunakan ojek juga guys. Nah ini ojek-ojek yang dari Seko muatannya seperti itu ya guys. Jadi muatan yang dia bawa itu biasanya beratnya dari 100 kg hingga 200 kg. Bahkan ada yang lebih dari 200 kg. Bahan-bahan yang mereka bawa biasanya ditimbang ya. Jadi ongkos ojeknya sesuai dengan timbangannya. Untuk biaya ojek coklat biasanya dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Rata-rata tukang ojek membawa 150 kg. Jadi tinggal dikalikan saja ya berapa kira-kira biaya ojeknya sekali jalan. Sebenarnya tukang ojek ini sangat berjasa bagi masyarakat Seko karena jika tidak ada ojek maka masyarakat Seko akan kesulitan dalam hal transportasi. Jadi harga ojek sekitar 1 jutaan itu masih sesuai dengan jalurnya ya guys, karena untuk sampai ke Seko memang betul-betul butuh perjuangan karena sepanjang jalan mulai dari Palandoan itu kita akan melalui jalan yang seperti ini. Pada postingan saya sebelumnya ada yang berkomentar seperti ini, itu tanah bukan milik negara, itu adalah tanah milik orang pribadi, jadi tidak bisa diambil alih oleh pemerintah kecuali dibayar. Itu tidak benar ya. Jadi jalan yang kita lalui sekarang ini statusnya adalah jalan provinsi. Sebagian sudah diaspal dan masih ada sebagian lagi yang kondisinya seperti ini. Jalan yang seperti ini lumayan panjang guys, kurang lebih 30 km. Di sini saya berjalan kaki sampai ke puncak karena jalannya tidak bisa dilalui untuk berboncengan. Jadi seperti inilah kondisinya ketika kita melalui jalan yang jelek. Para tukang ojek akan saling membantu untuk mendorong motornya. Seperti itu. Ada juga yang bertanya seperti ini, Kak ngapain ke Seko? Jadi saya ke Seko dalam rangka tugas. Tujuan saya adalah ke Seko Padang, yaitu Eno dan juga Lodang. Nah coba kalian perhatikan jalan ke Seko ini guys, jalannya benar-benar yang seperti ini ya. Jalannya itu benar-benar sangat mengerikan karena lubang-lubangnya besar-besar seperti ini. Kalau kita berjalan di atas itu kita akan terjatuh guys. Jadi kita harus berjalan di lubang-lubang yang sudah terbentuk seperti parit-parit ini. Dan pada saat kita melalui perjalanan ke Seko itu pasti kita akan merasa kelelahan. Perjalanan ke Seko memang seperti ini guys, kita akan bermandikan lumpur seperti ini. Kita kadang harus berjalan kaki atau bahkan mendorong motor seperti ini. Jadi mendorong motor seperti ini itu sudah menjadi hal yang biasa guys. Makanya saya bilang pada saat melakukan perjalanan ke Seko jangan menggunakan sepatu yang cantik-cantik ataupun baju yang cantik-cantik guys, karena di perjalanan sepatu dan baju kita akan kotor. Oh iya, ada juga yang bertanya seperti ini, itu tukang ojeknya langsung balik kah? Mungkin maksudnya adalah pulang pergi dalam waktu sehari. Jadi tukang ojeknya tidak bisa PP dalam sehari guys, karena jarak dari kota sampai ke Seko itu, maksud saya dari ibu kota kabupaten menuju ke kecamatan Seko itu jaraknya sekitar 120 km. Jadi tukang ojeknya harus nginap dulu di Seko kemudian kembali lagi ke kota. Pada saat kami melakukan perjalanan ke Seko, kami start dari Sabang jam 9 pagi, kemudian tiba di Palandoan hampir jam 6. Kemudian kami nginap di Palandoan semalam dan melanjutkan kembali perjalanan esok paginya. Kami lama dalam perjalanan karena motornya rusak guys, jadi harus diperbaiki dulu. Setelah motornya diperbaiki baru kembali melanjutkan perjalanan.